Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudara dalam merebutkan takhta. Namun kerajaan Singasari juga telah menorehkan catatan sejarah kejayaan di bawah Kartanegara, rajanya yang terakhir dan paling sukses. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singasari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, bagian Sumatera, dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Tak hanya wilayah kekuasaan, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selain itu, kerajaan Singasari juga berhasil mengusir ancaman Kubilai Khan, Kaisar Mongolia saat itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak daerah di Asia yang berhasil melakukannya. Ada banyak peninggalan kerajaan Singasari, diantaranya yaitu Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jogo, Prasasti Singasari, dan Prasasti Malurung. Jika kita lihat sejarahnya, kerajaan Singasari didahului oleh kerajaan Kediri dan digantikan oleh kerajaan Majapahit. Nama kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota bernama Kutaraja. Pada tahun 1263 nama ibu kota tersebut diubah menjadi Singasari. Akhirnya Singasari justru lebih dikenal daripada Tumapel sebagai nama kerajaan. Kitab Paraton dan Kartaratagama banyak dijadikan acuan dalam penelusuran tapak tilas kerajaan Singasari. Ada beberapa perbedaan dalam istilah penguasaan Singasari di antara kedua karya sastra ini. Versi Paraton yang lebih dikenal menyebut Ken Arok sebagai pendiri Singasari. Dalam versi ini Ken Arok awalnya adalah rakyat biasa yang hidup di Tumpul. Saat itu Tumapel adalah daerah di bawah kekuasaan kerajaan Kadiri. Ia bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung, seorang akuwu atau setara camat di Tumapel. Namun ia akhirnya membunuh Tunggal Ametung karena menginginkan istrinya yang terkenal cantik, Ken Kedes. Ken Arok pun menjadi akuwu Tumapel yang baru. Tak puas, ia mendirikan kerajaan Tumapel yang memisahkan diri dari Kadiri. Hebatnya ia berhasil menaklukkan Raja Kertajaya dari Kadiri dengan dibantu oleh para Brahmana yang berseteru dengan sang raja. Ken Arok pun menjadi raja pertama Singasari di usianya yang ke-40. Ia bertakhta selama 25 tahun sebelum akhirnya dibunuh oleh Anuspati anak tunggal Ametung di tahun 1247 Masehi. Balas dendam antar saudara ini berlanjut ketika Anuspati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok. Setelah bertakhta hanya selama 2 tahun, ternyata Tohjaya hanya dapat menikmati kekuasaan berapa bulan sebelum digulingkan oleh keponakannya Wisnuwardana, anak Anuspati, dan Narasigamurti, cucu Ken Arok. Wisnuwardana bertakhta hingga 22 tahun dan digantikan oleh putranya Damai di bawah kepemimpinan Kartanegara. Singojoyo makin sejahtera dan berkembang. Dari masyarakat sekitar sungai yang bergantung pada pertanian, kerajaan Singasari berhasil membangun bidang pelayaran dan perdagangan yang kuat. Mereka menguasai perdagangan rempah emas hingga kayu cendana. Kesuksesan ini terdengar hingga telinga Kubilai Khan yang kemudian menuntut Singasari untuk menjadi bawahannya. Untuk mengatasi ancaman Khan,
Singosari menjalani kerjasama dengan kerajaan Sempa atau Vietnam. Namun naas akibat banyak mengirimkan pasukannya, pertahanannya di Jawa jadi melemah. Jaya Katwang Bupati Gelanggengan memberontak dan berhasil membunuh Kartanegara di istananya pada tahun 1292. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit yang merupakan kelanjutannya. Ia menyatakan sebagai anggota dinasti yang dimulai oleh Ken. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.